Bagaimana kalau ada tetangga yang juga jualan warung seperti kita, apalagi jualannya itu sama persis dengan apa yang kita jual, dan itu lokasinya lebih dekat dengan kita. Bagaimana kita harus mensiasati atau harus strateginya seperti apa? Bisa kalian tonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru atau informasi terbaru seputar jualan, kalian nggak akan ketinggalan. Jadi banyak banget pertanyaan dari subscriber dan followers, Kak, gimana kalau banyak banget tetangga yang juga jualan warung di teras rumah seperti saya? Terus gimana cara mensikapi atau bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini? Aku akan kasih beberapa tips ke kalian supaya nanti kalian nggak berburuk sangka, atau kalian bahkan bingung kenapa kok jualannya juga sama seperti aku, nanti takutnya pelanggan aku diambil sama mereka, seperti itu. Jadi kalau ada situasi seperti ini, kalian itu harus tetap tenang dan santai ya teman-teman ya. Karena apa? Kita itu nggak boleh berburuk sangka, apalagi sama dengan tetangga, apalagi tetangganya itu jualannya sama persis dengan kita. Kan tetangga kita itu juga sama-sama buka usaha, sama-sama mencari rezeki juga dan penghasilan juga. Kita sebagai penjual juga itu harus menghargai usaha orang lain, harus menghargai usaha mereka. Kita nggak boleh menjelek-jelekkan atau bahkan ngasih masukan ke pembeli, beli di aku aja, nggak usah dibeli mereka, itu nggak usah. Kita itu rezeki itu udah ada yang mengatur semuanya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada usaha-usaha atau ada tetangga yang buka usaha sama persis dengan kita yakin aja karena rezeki itu udah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya fokus bagaimana kita mengembangkan jualan kita atau warung jualan kita. Jangan sampai kalian hanya monoton, hanya berdiam diri terus kemudian kalian pasrah, itu jangan ya teman-teman ya. Karena kesempatan untuk semakin bersaing dengan warung tetangga itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan warung jualan kalian. Loh Mbak Umi, nanti penjualan saya itu menurun, apalagi rezeki saya semakin sempit karena pelanggan saya itu pada lari ke warung tetangga. Apalagi warung tetangga kalian itu lebih lengkap jualannya daripada warung kalian. Terus gimana caranya Mbak Umi kita itu menghadapi situasi yang seperti ini? Itu pasti membuat kalian bingung, apalagi sebagai seorang penjual itu takut banget kalau ada pesaing ya. Apalagi pesaingnya itu tetangga sendiri dan jualannya itu juga sama seperti kita. Makanya akan aku kasih beberapa tips ke kalian nanti agar kalian itu tidak terlalu sedih banget kalau pelanggan atau punya pesaing dari tetangga kalian sendiri. Aku ada 5 tips buat kalian semuanya sebagai seorang penjual yang ingin tetap bertahan dan tetap bersaing, apalagi untuk warung jualan kecil seperti kita yang ada saingannya juga tetangga sendiri. Tips yang pertama, kita harus yakin bahwa semua rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat itu harus tetap berusaha, tawakal, udah berusaha untuk mencari rezeki, udah berusaha untuk menggali rezeki, untuk yang menentukan semuanya. Rezeki kita itu banyak atau sedikit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah ingat Allah, kita yakin kepada Allah, insya Allah kalian gak akan terlalu berburuk sangka dengan tetangga kalian. Terus tipsnya yang kedua, yaitu kalian harus fokus jualan kalian. Jadi kalian sebagai penjual itu jangan terlalu monoton ya. Kalian hanya nanti kalau ada pembeli kalian langsung melayani, terus kalian langsung duduk lagi, itu jangan ya teman-teman ya. Kalian harus fokus jualan. Bagaimana caranya kalian mengembangkan jualan atau warung jualan kalian agar terlihat lebih rame, agar anak-anak itu juga suka dengan warung jualan kalian. Jangan sampai kalian monoton diam saja dan melihat apakah ada pembeli atau tidak, itu jangan. Kalian harus fokus jualan, jangan peduli dengan warung tetangga. Wah, warung tetangga lebih rame gini-gini, kalian kebanyakan pikiran, nanti tambah bingung ya teman-teman ya. Lebih baik kalian lebih fokus ke jualan kalian sendiri daripada mengurusi warung jualan tetangga. Terus tipsnya yang ketiga,
Anggap saja ini adalah persaingan antara jualan kita dengan tetangga. Berarti warung kita itu punya pesaing, jadi kita itu lebih bisa menggali potensi kita. Terus kemudian kita harus berpikir bagaimana caranya mengembangkan warung jualan kita. Entah kalian nanti tambahkan jajannya lebih banyak, terus kemudian kalian tambahkan mainan-mainan anak-anak, terus kemudian kalian tambahkan variasi jajan yang lebih banyak, yang lebih lengkap, yang pastinya lebih lengkap dari warung tetangga. Jadi kalau kalian lebih berpikir tanpa mengurusi warung jualan tetangga, kalian fokus dengan jualan, terus kemudian kalian langsung bisa memicu persaingan antara warung tetangga dan warung kalian sendiri. Terus tipsnya yang keempat, yaitu kalian harus berani tampil beda di antara warung-warung yang lain. Mbak Umi, bagaimana caranya kita harus tampil beda? Kalian harus menunjukkan warung kalian itu lebih rame daripada warung mereka. Caranya kalian menambahkan variasi yang terbaru yang jarang banget warung-warung lakukan. Seperti nanti kalian kayak jualan layang-layang seperti itu. Nanti kan ini kan hawanya sangat angin-angin banget, anak-anak suka banget dengan mainan layang-layang. Terus kemudian kalian tambahkan jajan-jajanan ciki yang lengkap banget, seperti kerupuk sambal, itu juga rame banget ya menurut aku dengan anak-anak. Terus kemudian kalian tambah gorengan juga, itu juga bisa. Jadi bagaimana kita itu caranya untuk pembeli itu langsung beli di warung kita, bagaimana pembeli itu nyaman di warung kita. Ya, kalian tambahkan fasilitas apalah seperti wifi, terus kemudian kalian buka warung apa, kayak sediakan kopi, seperti itu juga bisa ya. Jadi bagaimana kalian itu tetap fokus untuk jualan kalian agar tetap warung kalian itu berkembang. Terus tipsnya yang kelima, yaitu kalian harus bisa mengambil peluang situasi di daerah kalian. Jadi kalau di daerah kalian itu kebanyakan anak-anak, jadi kalian harus menyiapkan jajanan anak-anak lebih banyak yang pastinya lagi tren sekarang ini dan pastinya juga disukai para anak-anak. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual itu harus pinter-pinter ya untuk mengambil peluang dan situasi di daerah kalian masing-masing. Jadi kalau kebanyakan di rumah kalian itu ibu-ibu, jarang banget ada anak-anak, kalian bisa jualan kayak pecel. Terus kemudian kalian jualan gorengan sama pecel itu juga enak banget. Terus kemudian kerupuk sambal, terus kemudian ada rujak cingur, itu juga bisa. Jadi tinggal kalian itu berpikir, cari-cari peluang yang benar-benar bisa membuat warung kalian itu tambah berkembang. Jadi tipsnya kali ini, 5 tips kali ini semoga bisa membantu kalian, membantu teman-teman yang sekarang juga bingung banget bagaimana cara mengembangkan warung jualannya, apalagi kalau punya pesaing di tetangga kalian. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual sama-sama mencari rezeki dan pencarian, kalian jangan pernah merasa sedih atau merasa buruk sangka dengan tetangga kalian. Kenapa sih kok jualannya sama dengan aku? Apa nggak punya inovasi lain atau nggak punya ide-ide yang lain? Kenapa kok harus sama jualannya dengan aku? Kita nggak boleh berkecil hati ya, tetap semangat untuk jualan. Pasti Allah itu sudah mengatur semua rezeki kita. Jadi kita tetap semangat jualan, dan 5 tips ini semoga bisa membantu kalian untuk tetap bertahan dan jangan monoton ya jadi penjual ya. Jadi harus tetap berpikir supaya nanti warung kalian tambah berkembang. Dan seperti biasa, next video aku juga akan membahas seputar jualan lagi. Pokoknya beberapa hari ini aku akan selalu kasih tips ke kalian supaya tetap semangat untuk jualan. Apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga, gak boleh pantang menyerah, gak boleh kita itu putus asa. Tetap jualan, tetap berjuang, meskipun itu receh-receh uangnya, kita pejuang receh, tetap semangat ya teman-teman ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya diklik. Terus kemudian kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa langsung komentar di bawah, atau kalian langsung bisa DM di Instagram aku. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, itu bisa DM di Instagram. Terus kemudian kalau kalian suka sekali dengan Shopee haul barang murah, kalian bisa langsung klik racun Shopee Umi Asih di bawah ya.
Jadi semua peralatan nge-YouTube aku, baju-baju besar seperti ini, dress-dress besar, itu semuanya ada di link racun Shopee Umi Asih. Jadi video kali ini semoga bermanfaat, semoga selalu menginspirasi para teman-teman yang juga jualan di teras rumah maupun jualan lainnya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.